Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu. Wa yajuzu lan wenang fi haqqihi ing dalem hake Allah azza hale moho luhur sapa Allah wa jalla lan moho agung sapa Allah. Apa fi'lu kulli mumkinin agawe saben-saben barang kang mungkin. Apa fi'lu kulli mumkinin agawe saben-saben barang kang mungkin wa tarkuhu lan tinggal fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu lan tinggal kulli mumkinin. Wa yajibu lan wajib lahu ta'ala kadwi Allah ta'ala ijmalan kelawan gembelengan apa kullu kamalin saben-saben kasempurnan. Apa kullu kamalin saben-saben kasempurnan sifate kamal yaliku kang patut apa kamalin bidatihi kelawan dzati Allah. Bidatihi kelawan dzati Allah al-aliyati kang luhur apa dzatihi. Al-aliyati isi sekabnako isi sekabehani kekurangan. Sekabehan. Wan dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono kullu kamalin iyaliku bidatihi kullihi ya sekabehani dalik. Kullihi ya sekabehnya dalik iku wujudu hadzal alami wujute ikilah alam. Iku wujudu hadzal alami wujute ikilah alam. Ala hadzal syakli wujud ala hadzal syakli miturut ing atase ikilah bentuk. Ala hadzal syakli miturut ing atase ikilah bentuk al-badi'i kang bagus apa hadzal syakli. Al-badi'i kang bagus apa hadzal syakli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu. Dan wa yajuzu ini termasuk sifat jaiznya Allah. Boleh bagi Allah untuk melakukan setiap perkara yang mungkin dan meninggalkan perkara yang mungkin. Seperti Allah boleh menjadikan makhluk, Allah boleh tidak menjadikan makhluk. Allah boleh memberi rizki kepada Zaid, boleh tidak memberi rizki kepada Zaid. Itu termasuk sifat jaiznya Allah. Bukan wajib, boleh. Zaid menjadikan Umar sebagai orang yang kaya, menjadikan Zaid sebagai orang yang miskin, itu terserah. Itu termasuk boleh bagi Allah. Wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliku bidzatihi al-aliyah. Dan Allah wajib secara globalnya itu Allah wajib mempunyai sifat kesempurnaan, sifat yang sempurna yang pantas bagi zatnya Allah. Jadi Allah itu wajib memiliki kesempurnaan, nggak ada kekurangannya sama sekali. Jadi boleh Allah. Wa yastakhilu lan muhal wa yastakhilu alaihi jami'u naqaisi. Dan muhal bagi Allah untuk memiliki semua sifat nakis, semua sifat kekurangan. Seperti muhal Allah itu tidak mendengar, muhal bagi Allah itu bisu, ini tidak ada. Di sifat seperti itu muhal. Kenapa? Karena sifat bisu, sifat tidak bisa bicara, tidak mendengar, itu adalah sifat yang kurang. Allah sempurna dalam segala bidang. Dalilnya kalau Allah, wa dalilu ala dzalika, mana dalilnya kalau Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Wan dalilu ala dzalika kullihi wujudu hadzal alam ala hadzal syakli al badi'.
Jadi dalil kalau Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan, muhal bagi Allah mempunyai sifat kekurangan adanya makhluk, adanya alam seperti ini bentuk bersinar disinari kan adanya Allah. Adanya alam, Allah menjaga alam ini berarti Allah dalilnya apa? Allah itu mewujud, termasuk dalil sifat qudrah. Allah mewujudkan, menjadikan alam, menjadikan lautan, semua ini menunjukkan apa? Sifat kekuasaannya Allah. Wayajibu bismillahirrahmanirrahim, wayajibu lan wajib. Makanya jadi Allah itu wajib mempunyai sifat, setiap sifat kesempurnaan yang pantas kepada Allah. Dalilnya adanya alam. Dalilnya ini adanya alam. Wal hasil di sifat-sifat ini annalaka fi hadhihi sifat salah turukin ahadwa an tastadilla alaiha bi iftiqari kulli ma siwahu ilaihi ta'ala. Ini masalah ini sifat wal mawlid wajib ittisabi jamil kamalat wa minha hadhihi sifatu as-salasah wal hasil. Jadi Allah wajib mempunyai semua sifat kesempurnaan ini. Dalam masalah sifat-sifat tersebut ada 3 jalan. Yang pertama, ahadwa antastadilla 'alaiha bi iftiqari kulli ma siwahu ta'ala ilaihi ta'ala. Wa taqulu Allahu muftakirun ilaihi kullu ma siwahu. Ini yang pertama, bisa kita mengambil dalil bahwa selain Allah biftiqari kulli ma siwahu ta'ala ilaihi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa selain Allah itu membutuhkan kepada Allah. Jadi selain Allah butuh kepada Allah. Jadi kita bisa Allah muftakirun ilaihi kullu ma siwa. Jadi Allah itu muftakirun ilaihi ma siwa itu apa? Selain Allah membutuhkan kepada Allah. Wa man kana kadzalika, zat yang mempunyai seperti itu berarti adanya Allah itu hukumnya wajib. Wajib awiyakuna mawjudan. Siapa? Walau kan li'annahu law lam yakun mawjudan lakana ma'duman. Jadi kalau Allah tidak ada, berarti alam tidak ada. Jadi semua sesuatu itu butuh kepada Allah. Niki jalan yang pertama. Yang kedua jalan adalah kita itu bisa mengambil dalil bistighna illahi ta'ala an kulli ma adahu ka antakula Allah ta'ala mustaghnin an kulli ma siwah. Jalan yang kedua, kita bisa mengambil dalil bahwa Allah tidak butuh
kepada selain Allah. Allah bistighna illahi ta'ala an kulli ma siwa. Jadi Allah tidak butuh kepada selain Allah. Seperti kita Allah Ta'ala mustaghni an kulli ma siwa. Allah itu tidak membutuhkan kepada selain Allah. Zat yang tidak membutuhkan kepada selain Allah berarti ya wajib adanya. Jadi adanya Allah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita itu setiap perkara yang ada butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada perkara yang ada. Allah tidak butuh kepada makhluk yang butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, antastadilla alaha bil uluhiyati li anna ulama min sifatil jam' allati baru an kulli ma yatajarraju. Yang ketiga, jadi kita bisa mengambil dalil ini dengan ada sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah ini berarti sifat ketuhanan siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mempunyai semua sifat yang sempurna. Allah mempunyai sifat yang sempurna. Jadi sifat sempurna bagi Allah itu hukumnya wajib. Sifat kekurangan pada Allah itu hukumnya mohon. Ya tidak mungkin kalau Allah tidak mempunyai sifat kudrah, ya tidak mungkin Allah yang menjadikan semuanya. Ini kita nanti yang ya Allah yang mengambilnya. Kita itu miliknya Allah. Nanti kita akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib lirrusuli kadhe pira-pira utusan. Alaihim ikumukumu ko tetep ing ngatasé rusul as-salatu utawi tambai rahmat ta'zim. As-salatu utawi tambai rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan. Opo as-sidqu sifat temen, opo as-sidqu temen fi jamima ing dalam sekabehane barang, fi jamima ing dalam sekabehane barang ahbaru kang awe habar sapa rusul bihi kelawan ma walau bil mashi senajan kelawan guyon. Senajan kelawan guyon. Wal amanatu lan kenuden percaya sapa rasul. Lan kenuden percaya wal faqanatu lan limpat wa tablighuma lan nekaaken barang silaima umiru kang den perintah sapa rusul bitablighihi kelawan nekaaken ma tabligh lil khalqi maring makhluk wa yajibu lirrusuli alaihimus salatu wassalam as-sidqu fi jami' ma akhbaru bihi walau bil mashi wal amanah wal fatana wa tablighu ma umiru bitablighi lil khalqi. Dan wajib, sifat wajibnya Allah Rasulullah itu utusan Allah itu ada 4. Jadi bagi semua utusan wajib mempunyai sifat 4. 1 siddiq, selalu benar. Jadi semua fi jami ma akhbaru bi walau bil masih. Jadi semua yang dikasih tahu oleh para rasul itu benar. Tidak ada yang salah sekalipun utusan itu bergurau. Dan ini ada kisah nih. Ini dikisahkan diwakilkan oleh hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu min hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atatu ajuzun minal ansar faqalat ya Rasulullah ud'u Allah li ayyudkhilani jannah faqala innal jannah la yaquluha ajuzun summa dhahaba fa shalla summa raja faqala Aisyah radhiyallahu laqad laqitu min kalam da masyaqqah wa shiddah faqala inna dzalik inna Allah la adkhalahunna al jannah haulahunna abkarun. Ini terjadi nih pada zaman Rasul ini ada seorang nenek-nenek dari sahabat Ansor
datang teng Rasulullah, matur teng Rasulullah, faqat ya Rasulullah tolong doakan kami agar Allah memasukkan kami ke dalam surga. Jawabnya Rasul gimana? Innal jannata la yaqul anjus. Allah, surga itu tidak ada orang-orang yang pikun, yang sudah tua, sangat tua, nenek-nenek itu nggak ada yang masuk surga. Kemudian Rasul pergi sholat, kembali lagi. Setelah itu Rasul kembali. Siti Aisyah jawab, faqalat Siti Aisyah lah, setelah Rasulullah kembali, Siti Aisyah jawab, laqad laqitu min kalimatika masyaqqa wasyiddah. Ya Rasulullah, benar, saya telah menemukan dalam kata-kata panjenengan sesuatu yang sangat berat sekali bagi kami. Nah, hanya Rasulullah faqala inna dzalika innallaha idza adkhalan jannah. Allah, maksud saya itu ketika Allah memasukkan orang-orang ke dalam surga itu dalam keadaan perawan. Jadi sekalipun orang itu masih sangat tua sekali, tapi besok kalau sudah masuk ke dalam surga tidak ada yang tua, semua dalam keadaan perawan. Jadi seorang perempuan yang mendengar jawaban Rasulullah seperti itu nangis tersebut. Kenapa? Beliau, orang perempuan itu sadar apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benarnya. Jadi akhirnya Rasulullah itu menjelaskan, ya bukan maksudnya saya orang seperti itu nggak masuk. Kalau masuk surga bukan berarti maksud saya itu bukan orang yang sudah tua tidak bisa masuk surga, bukan. Lah nanti orang-orang yang dimasukkan dalam surga dalam keadaan perawan di semasa dunia seperti tua apa saja, ini rupanya seperti apa, umurnya 200 tahun, 1000 tahun, nanti kalau masuk surga dalam keadaan perawan. Jadi maksudnya Rasulullah, wal amanah, bisa dipercaya. Jadi dalam segi zahir dan batinnya para utusan itu bisa dipercaya, tidak zahir dan batinnya ini dijaga dari semua perbuatan maksiat. Jadi para utusan itu ini bisa dipercaya. Nah, amanah itu sangat sulit. Makanya ketika kita itu dipercaya oleh orang, jangan sampai khianat. Nah, amanat, sifat amanah bisa dipercaya. Contoh yang paling ringan ini orang yang bisa dipercaya. Ketika ada orang titip sesuatu, ini saya titip surat, berikan kepada si B, berikan kepada Fatimah. Saya titip surat kepada Mbak, tolong surat ini berikan kepada. Kalau orang itu bisa dipercaya, orang itu tidak akan membuka perkara tersebut. Tetap barang tersebut seperti ketika diserahkan, ini bisa dipercaya. Nah, kita seorang pimpinan bisa dipercaya gimana ya? Amanat. Jadi kita itu punya amanah dari Allah. Sifat dipercaya gini, para utusan itu mempunyai sifat amanah zahir dan batinnya. Tidak ada yang mengkhianati. Nah, kalau kita ya tidak wajib mempunyai sifat amanah. Makanya kalau sampai ini sering ya, kadang-kala saya ulangi. Jadi kalau seperti kita ya tidak wajib mempunyai sifat amanah, tetapi kita itu berusaha bagaimana sekiranya kita itu menjadi orang yang bisa dipercaya. Wal fatanah, cerdas. Jadi para utusan itu cerdas, tapi Rasulullah itu kok diberi sifat sifat apa ya?
julukan al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, maksudnya itu lagi. Nah, kalau sampai Rasulullah bisa menulis, maka orang-orang Quraisy tidak akan mempercayai Rasulullah. Al-Quran itu firman dari Allah lah, mukjizat. Nah, seperti itu saja orang-orang tidak percaya, masih beranggapan Al-Quran itu karangannya Rasulullah. Dan ini faedahnya di sini. Tapi Rasulullah ya cerdas, Rasulullah SAW. Dan ini fatona, cerdas, watablik, dan para utusan mempunyai sifat tabligh, menyampaikan. Jadi ingat, tablighu ma umiru bitablighi lil khalqi, mempunyai sifat wajib tabligh, menyampaikan setiap perkara yang disampaikan. Tapi ingat, umiru bitablighi, utusan wajib menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kalau memang itu dianjurkan untuk tabligh. Kalau tidak, niki. Tapi beda bikhilafi ma umiru bikitmani, beda dengan masalah perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan, jangan diberitahu. Gimana? Ya kalau dimen falaisa tabliqu liminhu, kalau seperti itu gimana? Ya tidak. Wama ini berarti ini para utusan mempunyai wajib menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan apa yang dianjurkan untuk tabligh. Beda dengan masalah perkara yang oleh Allah disuruh sembunyikan atau perkara yang suruh pilih. Pilih antara apa? Antara ya diberitahu atau disimpan. Ya kalau demikian, nih, kalau memang perkara tersebut oleh Allah diperintahkan untuk disembunyikan, ya tidak wajib dikasih tahu, tidak wajib diberitahu kepada masyarakat, tidak. Ini falaisa tablighu liminhu ma wajiban bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi wala yajibu alaihi fi ma khuyru fihi. Tadi kan katanya beda, jadi saya ulangi. Para utusan wajib menyampaikan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Berarti kalau perkara itu oleh Allah diperintahkan untuk disimpan, disembunyikan, atau boleh memilih antara disampaikan dan tidak, maka hukumnya tidak wajib. Tidak wajib disimpan. Bahkan perkara yang oleh Allah diperintahkan untuk disembunyikan, ya harus disembunyikan, jangan diberitahu. Sedangkan perkara yang boleh dipilih, boleh disampaikan, boleh tidak, maka tidak wajib disampaikan. Boleh utusan itu merahasiakan, boleh menyampaikan kepada umatnya. Dan ini isinya tabligh. Wa yastakhilu lan muhal alaihim ing ngatasi rusul opo al-kadhibu qor wal khiyanatu lan citra wal baladatu lan bodho wa kitmanu syai'in lan nyimpen suwi-wiji mimma sifate syai'in mimma kang saking barang Sulaiman umiru kang den perintah sapa rusul bi tablighi kelawan oleh nekaaken emah. Waya juzulan wenang fi haki dalam haki rusul opo sifatul basyari piro-piro sifate menungso allati la tangkusu kang ora kurang bisa babi sekelawan sebab sifatul basyar opo marotibum piro-piro pangkate rusul al aliyatu kang luhur opo marotib. Contohnya kal akli koyok mangan wasurbilan ngombe wal marodilan loro wal wiqarilan jima al halali kang halal opo al wiqo kang halal opo al wiqo wa yajma'u lan ngumpulaken makna hadis sifati ing maknani ikilah piro-piro sifat
kulliha ya sekabani hadhi sifat opo qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dawa ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan sifat mohalnya para utusan dan bagi utusan mohal untuk ini berbohong, khianat, bodoh dan tidak menyampaikan perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Jadi mohal, nggak ada istilahnya para utusan itu yang berbohong. Ai fi da'war risalah wa fima balaghu anillahi wa waddu siddiq. Jadi apa yang disampaikan oleh para utusan itu tidak ada yang salah, benar semua. Rasulullah memerintahkan kita. Jadi saya ulangi, jadi para utusan tidak ada yang berbohong, tidak ada. Makanya tadi setiap perkara yang diberitahukan oleh para utusan itu benar adanya. Jadi tidak mungkin para utusan itu berbohong. Kenapa? Karena para utusan wajib mempunyai sifat sidik benar. Jadi dari Rasulullah itu sebelum diangkat sebagai utusan oleh Allah, orang-orang kafir itu memberi julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi sebenarnya Rasulullah itu sudah dulu sebelum diangkat sebagai utusan sudah diberi julukan Al-Amin. Kenapa? Di orang yang bisa dipercaya. Jadi itu orang. Tapi di saat Rasulullah diangkat sebagai utusan, barulah orang-orang kafir itu mengatakan, jadi setelah Rasulullah diangkat baru tidak mempercayai. Jadi khianat tidak ada, para utusan itu khianat. Seperti khianat apa? Bifi'li syai'in mimma anhu nuhi tahrim au karaha. Para contohnya khianat berarti para utusan itu melakukan setiap perkara yang dilarang oleh Allah, baik itu larangan secara haram atau makruh. Oke, berarti khianat. Para utusan yang nggak ada, para utusan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi apa yang dilarang oleh Allah dihindari oleh para utusan. Lain halnya dengan kita. Nah, kalau kita kadang-kadang berbohong, khianat, itu sehari-hari, makanan sehari-hari kita. Selalu berbohong, ingin selamat berbohong. Bahkan kadang-kadang orang itu bisa mengkambing hitamkan orang lain. Demi apa? Demi keselamatan diri sendiri. Na'udzubillah. Jadi sekalipun kita itu tidak mempunyai sifat sidik, kita itu ya berusaha jangan berbohong. Ya memang kadang-kala berbohong itu baik, seperti untuk melindungi orang. Contohnya berbohong baik. Seperti ada orang dikejar oleh orang lain, ada orang lari-lari, kalau dikejar untuk apa? Untuk dibunuh. Orang yang lari itu hanya sembunyi. Kita tahu bahwa orang itu sembunyi. Kemudian setelah tidak begitu lama, akhirnya ada orang datang juga lari-lari dengan membawa pisau atau membawa kayu. Dan nanya, Mbak, apakah sampai melihat orang tadi seperti ini? Tidak ada apa, dia akan saya bunuh, dia punya salah kepada saya. Bagaimana kita? Ya kita selamatkan. Oh, saya nggak tahu, sepertinya ke sana. Nah, ini untuk menyelamatkan, kita tidak tahu urusannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khianat, balada, bodoh. Jadi para utusan tidak ada yang bodoh, tidak ada yang khianat, tidak ada yang berdusta, tidak pernah wakit manu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan pasti disampaikan bagaimanapun keadaannya. Jadi para utusan itu akan selalu benar. Jadi katakanlah perkara yang benar sekalipun pahit. Tapi ya sulit. Kalau bagi kita, nah ini nanti membahayakan pada saya. Kalau saya berkata jujur, saya bahaya. Kalau nggak saya bahaya, hanya diam saja. Pura-pura tidak tahu. Ini kalau kita utusan tidak. Nggak ada utusan yang sampai khianat seperti itu, berbohong, nggak ada. Wayan juzu lan unang. Wayan juzu fi haqqihim sifatul bashar allati la tanqusu bisababiha maratibuhum al-aliyah kal akli washubi wal maradi wal iqa' al halal yajma makna la hadhil sifat guna qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan sifat jaiznya para utusan ini waya juga, jadi para utusan itu boleh mempunyai sifat seperti manusia biasa. Seperti apa? Tapi sifat-sifat yang tidak menyebabkan lemahnya, apa ya? Tidak menyebabkan pangkatnya berkurang. Jadi seperti makan, utusan makan, ya nggak apa-apa makan. Dan bagaimana? Sebagai manusia masih butuh makan. Kalau tidak makan, ya mati nanti. Minum boleh, para utusan makan, minum, tidur boleh. Sakit ya nggak apa-apa. Jima ya nggak apa-apa, tapi jima yang halal. Wa yajmu makna hadhihi sifat kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi makna dari semua sifat ini, sifat wajibnya Allah dan utusan, sifat muhalnya Allah dan utusan, serta sifat jaiznya Allah dan utusan itu dikumpulkan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua sifat-sifat itu dikumpulkan dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah, jadi dari pertama sampai masalah ini mengenai masalah, keterangannya masih dalam masalah tauhid. Sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya para utusan, sifat muhal dan jaiznya Allah serta para utusan. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.